Selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, saya M. Iqbal, mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi manajemen semester 4. Dalam video ini, saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus menjadi penyaji dalam presentasi tugas mata kuliah manajemen strategik yang dibimbing oleh Ibu Yuli Diani Rahmawati, MM. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi dengan tema tata kelola perusahaan atau dalam istilah internasionalnya dikenal sebagai corporate governance. Presentasi ini kami susun berdasarkan hasil pembelajaran dan referensi yang telah kami pelajari secara kelompok yang tentu relevan dengan materi yang telah disampaikan dalam perkuliahan. Langsung saja, mari kita simak penjelasan materi dari rekan saya sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Rinta Damayanti. Saya di sini akan memaparkan latar belakang corporate governance. Tata kelola perusahaan atau corporate governance menjadi isu penting khususnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia yang mengungkap lemahnya pengawasan perusahaan. Selain itu, kasus internasional seperti Enron dan WorldCom menunjukkan bahwa buruknya tata kelola bisa menyebabkan keruntuhan perusahaan besar. Karena itu, Indonesia memperkuat pengawasan melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG dan regulasi oleh OJK dan BA. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar corporate governance atau tata kelola perusahaan. Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan pengelolaan yang sehat dan bertanggung jawab. Tujuannya utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kelima prinsip ini menjadi landasan utama agar perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Dalam penerapannya ada 3 aktor utama yang memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama, pemegang saham, yaitu pihak yang menanamkan modal dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Yang kedua adalah Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan serta memberikan masukan kepada direksi agar setiap kebijakan tata kelolaan dengan baik. Yang ketiga adalah direksi atau manajemen puncak yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan sejalan dengan visi misi serta peraturan yang berlaku. Menurut Organization for Economics, Cooperation and Development, tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya dilihat dari struktur organisasi saja, tetapi juga dari bagaimana hubungan antara manajemen, pemilik, dan seluruh stakeholder berjalan secara etis, transparan, dan profesional. Dengan menerapkan corporate governance yang baik, perusahaan akan memiliki fondasi kuat dalam menghadapi resiko, menjaga reputasi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Hopipa Rahmawati, mengenai manfaat corporate governance. Yang pertama, manfaat corporate governance bagi masyarakat. Manfaat corporate governance bagi masyarakat membawa dampak positif. Seperti yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik menciptakan sistem yang transparan dan dapat dipercaya. Hal ini membantu masyarakat merasa yakin bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, mendorong aktivitas pasar yang sehat. Ketika perusahaan terbuka dan akuntabel, masyarakat termasuk investor kecil merasa lebih aman untuk berpartisipasi di pasar. Ini membuat pasar menjadi lebih aktif dan stabil. Yang ketiga, menghindari dominasi
oleh kelompok tertentu. Tata kelola yang baik memastikan tidak ada pihak tertentu yang menguasai suatu perusahaan secara sepihak. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa bahwa dunia usaha berjalan secara adil dan setara. Yang keempat, mengurangi resiko korupsi dan praktik tidak etis. Dengan adanya aturan pengawasan yang jelas, potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaan dapat ditekan. Masyarakat pun terhindar dari dampak negatifnya. Yang terakhir, meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki sistem manajemen yang lebih rapih, profesional, dan berorientasi pada hasil. Ini berdampak positif bagi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari lingkungan perusahaan. Yang kedua, manfaat corporate governance bagi perusahaan. Manfaat corporate governance bagi perusahaan yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif perusahaan tumbuh secara alami ketika perusahaan atau layanan memfasilitasi terciptanya nilai untuk konsumen. Menciptakan keunggulan kompetitif membutuhkan visi dan misi untuk berinovasi dan menerapkan strategi untuk mengelola proses yang dapat memberikan nilai kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, efisiensi dalam operasional. Kode etik perilaku terbaik yang mencakup kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang perilaku individu di dalam sebuah perusahaan yang kemudian membentuk tata kelola perusahaan yang baik. Kegagalan dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya krisis terhadap kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, perlindungan pemegang saham. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang fokus terhadap transparansi informasi dan akuntabilitas sebuah manajemen. Tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memisahkan antara para pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang keempat, peningkatan nilai perusahaan. Menerapkan manajemen yang memiliki akuntabilitas yang melakukan operasional yang transparan dapat memberikan harapan dan kepercayaan kepada para investor untuk melakukan investasi terhadap sebuah perusahaan yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Yang terakhir, ketaatan aturan dan hukum. Dengan meningkatnya investasi dari investor terhadap saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM telah mengembangkan peraturan dan kerangka kerja yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya di bursa untuk melindungi kepentingan para investor. Seperti itu. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik ditandai dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah struktur organisasi yang jelas agar setiap peran dan tanggung jawabnya dalam perusahaan tidak tumpang tindih. Terus yang kedua itu ada sistem pengawasan dan pelaporan yang kuat untuk memastikan semua kegiatan diawasi dan transparan. Terus yang ketiga itu ada pengambilan keputusan yang efektif dilakukan secara sistematis dan melibatkan pertimbangan yang matang. Terus yang terakhir itu ada perusahaan membangun budaya kepatuhan dan transparansi yang tertanam sebagai bagian dari nilai organisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Tiara Nur Aziza. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak corporate governance terhadap kinerja karyawan. Apa saja dampak terhadap kebijakan dari perusahaan itu sendiri terhadap kinerja karyawan. Nah, penerapan corporate governance juga berdampak pada karyawan, antara lain yang pertama, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja.
Yang kedua, lingkungan kerja menjadi lebih profesional dan adil, juga dapat meningkatkan kinerja karyawannya menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, karyawan lebih yakin karena hak-haknya terlindungi. Jadi karyawan merasa feel safe berada di sebuah company dan bekerja di bawah naungan perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem penggajian dan penghargaan menjadi lebih transparan. Nah, sistem penggajian ini lebih berdampak pada kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian, selain dari dampak corporate governance, ada pula tren corporate governance terkini, yaitu beberapa tren terbaru dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama, integrasi ESG atau Environment, Social, and Governance. Nah, atau dalam bahasa Indonesia yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, yang kedua, ada pemanfaatan teknologi dan AI dalam pelaporan juga audit. Nah, di sini teknologi dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mempercepat sistem, juga menciptakan hasil yang lebih akurat dibandingkan sebelumnya, dan juga kinerja AI yang lebih cepat dan lebih detail dalam sistem pelaporan juga audit. Adapun yang ketiga, yaitu pelaporan keberlanjutan yang lebih detail, dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi dan juga AI dalam pengaplikasiannya, dapat dipastikan bahwa laporan lebih detail daripada sebelumnya yang hanya mengandalkan SDM saja. Kemudian, yang keempat ada kolaborasi lintas sektor. Nah, kolaborasi lintas sektor ini mungkin lebih ke divisi yang berbeda ataupun sektor yang berbeda. Mereka berkolaborasi dan menghasilkan output yang lebih cepat, efektif, juga lebih efisien dalam hasilnya. Kemudian ada yang kelima, penekanan pada keberagaman dan keahlian dewan direksi. Mungkin yang kelima ini lebih ke regulasi perusahaan itu sendiri, pegangan karyawan itu sendiri, dan menghasilkan kinerja yang lebih efektif ke depannya. Baik, pemaparan terakhir yaitu kesimpulan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan landasan penting dalam pengelolaan perusahaan yang profesional dan beretika. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan tidak hanya meningkatkan kinerja reputasi perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder dalam menghadapi dinamika bisnis modern. Corporate governance menjadi strategi utama untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.